Baik kakak-kakak semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Tetap Maya seperti agenda biasanya. Atas izin Allah kita sudah berkumpul di agenda ini. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita masuk agenda kita pada malam hari ini, bagaimana kabar kakak-kakak semua? Apakah sehat? Kurang Kak, menipis. Kurang. Kurang apanya Kak? Kurang mani atau kurang apanya Kak? Udah bunyi bankingnya Kak? Belum? Tak mau lu buka dah, Kak. Dah 2 hari dah. Saya lagi menunggu gajian juga. Hmm. Baik kakak-kakak, untuk agenda kita pada malam hari ini yaitu ya, karena ini PPT-nya ada 2, saya ambil yang mana bagusnya aja. Sebentar. Agenda kita pada malam hari ini adalah umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL atau program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Agenda kita malam hari ini adalah 2CP. Baik. Kita beralih dulu. Sebelum kita masuk agenda ini Kak, terkait bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG, kita adakan sesi tanya jawab dulu Kak terkait tentang tugas kita yang kemarin, yaitu RTL. Ya, ada sebagian kakak-kakak yang sudah mengunggah dan ada juga yang belum menyelesaikan tugasnya. Saya berharap kakak-kakak semuanya sudah melakukan pengunggahan. Bagaimana Kak? Sudah siap semua RTL-nya? Bagaimana kita dengarkan dulu Kak Irpandi, silakan. Ya Kak. Bagaimana terkait pengunggahannya? Yang itu Kak, yang saya tanyakan perihal yang tadi juga Kak, masih rancu. Kalau masalah RTL aman. Oh, yang pengunggahan yang kakak bilang tadi udah jumpa ya?
RTL-nya. Enggak, belum jumpa saya kak. Saya masih nunggu konfirmasi dari kakak. Kakak bilang tadi nanti saya kabari. Saya nanti belum ada. RTL itu kan yang kakak-kakak unggah kan ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah 9 slide yang kakak-kakak presentasikan dengan teman sejawat di Kombel. Itu juga kakak-kakak unggah. Kemudian yang kedua yang kakak unggah itu adalah bukti fisik. Bukti fisik terkait kakak-kakak sudah melakukan diskusi dengan Kombel kakak. Contohnya itu surat undangan, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian daftar absensi peserta yang ikut. Kemudian dilengkapi dengan hasil dari musyawarahnya seperti apa, ya berupa catatan-catatan apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi atau foto atau video yang kakak lakukan saat melakukan diskusi dengan Kombelnya. Itu yang akan kakak-kakak unggah itu di RTL itu. Bagaimana, sudah siap semuanya kak? Atau masih ragu atau bagaimana? Itu di tugas yang mana kak? Itu RTL tuh kak. Yang Kombel. Yang 3 titik berapa kak? Yang tugas kita bahas kemarin kak. Yang terakhir. Bikin video itu. Video. Saya nggak ketemu kak yang mana apanya kak. Ini kan saya masih cek nih. Tunggu dulu. Ada di LMS kak. Cara mengunggahnya. Ada itu. Saya udah buka tadi LMS saya. Apalagi LMS kakak kan. Karena saya udah ngerjakan kemarin. Waktu saya PKG. Jadi Kak Irfandi udah belum mengunggah lagi Kak Irfandi? Tunggu kak. Belum ya? Udah perasaan, cuman entah yang mana saya unggah tadi itu. Udah saya unggah kak, cuman kayaknya bisa dirubah lagi kalau salah. Maka saya bingung tadi yang mana yang mau saya unggah kak, yang saya buat bersama Kombel Jadi, tadi. Yang kakak unggah itu video Kombelnya kak? Tidak. Apanya? Video diskusi dengan Kombelnya kan? Iya. Iya. Enggak, videonya belum ada kak saya unggah kak. Jadi? Yang saya unggah itu bentuk refleksi begitu kak, bentuk kayak refleksi gitu. Oh. Nantilah kita apakan itu Kak Irfandi. Kita lanjut aja ini ya Kak ya. Biar nggak ribet nanti. RTL 2 yang saya kerjain Ya. tadi. Iya, RTL 2 unggah apa? Unggah apa katanya tuh di RTL 2 tuh? Unggah tugas rencana tindak lanjut. Itu. Terkait video yang kakak buat di sekolah dengan rekan teman sejawat di dalam Kombel. Yang kakak bahas itu adalah proyek yang kakak buat. Paham kan? Kak Robi udah. Oh iya kak, berarti salah masuk saya nih. Kak Irfan enggak masuk kemarin Zoom. Masuk kan? Ikut nih saya ganti lagi lah kak. Salah masuk nih berarti nih. Kak, Ya. yang untuk yang persiapan rencana tindak lanjut tuh yang RT pertama tuh yang buat slide kuatkan pemahaman itu ya? Yang Iya, tentang yang 9 slide itu. Ya, bikin project kan? Yang kedua itu berbentuk apa video kan? Iya, setelah kita bikin project,
Proyek Ya. kita itu kita diskusikan dengan Sama Kombel rekan itu. sejawat. Sama rekan sejawat Ya, kan. rekan sejawat. Yang ketiga tuh sama peserta didik. Sama peserta didik tidak. Hah? Nggak ada dengan peserta didik. Oh, terkait proyek apa yang kakak buat ya mestilah. Ya itu maka saya sampaikan sama kakak. Tapi nggak sampai praktek loh Kak Irpandi. Kita kan yang pertama alurnya kemarin kan merancang proyek. Merancang Iya, baru benar. kan. Setelah proyek itu jadi, itulah tuh RTL itu tugas lanjutannya itu adalah kita bikin video dengan rekan sejawat, kita promosikan apa itu apa namanya proyek yang kita buat itu dengan rekan sejawat. Sudah. Buat bentuk videonya sudah. Ada fotonya, ada videonya kan? Ada videonya. Ada Kak. 11 Itu menit. yang diunggah tuh. Ada. Ya yang RTL ketiganya Ya itu yang 9 slide. iya. Itu digabung itu yang ketiga-tiganya kan. Yang pertama itu yang tugas kita yang 1 minggu kemarin ini kita kan bikin project Iya kok ke yang 9 slide ya kan. Anggap proyeknya udah jadi. Ya. Kemudian tugas selanjutnya membuat video kita presentasikan dengan rekan sejawat itu terkait sudah. proyek kita itu. Sudah. Ya, Ya. itu yang diunggah tuh. 2. Oh, berarti Kak dalam itu tuh digabungkan ya Kak ya? Bukan kita langsung proyek itu direalisasikan langsung, bukan. Oh, berarti Kak antara Berarti kurang paham project Kak dengan semalam. yang kita promosikan tuh digabungkan dalam Google Drive. Enggak, itu ada cara mengunggah mengunggah video kakak semalam itu ada caranya. Coba buka LMS. Udah nih Kak. Yang poin nomor 2 tuh. Ya, Kan ada apa namanya nilainya rubrik penilaian. Ada kan Kak Robi? Rubrik penilaian. Oh ada Ya. Kak. Tengok di bawahnya. Apa modul kemarin tuh ya? Iya, cara mengunggah tugas itu ada di situ tuh. Saya tadi screen itu loh. Saya screen. Ya udah kalau apa kita tinggalkan aja dulu Kak. Kita masuk ini dulu nanti kita bahas selanjutnya ya. Terakhir nanti ya. Baik, saya anggap kakak-kakak semua sudah melakukan tugas terkait membuat tugas. Ya silakan nanti kakak bikin lagi walaupun lini masanya sudah lewat. Saya berharap kakak-kakak semuanya melengkapi terkait tugas-tugas yang ada di dalam diseminasi PKG PJOK ini. Ini dia adalah tugas terakhir kita Kak. Setelah kakak-kakak buat proyek, kemudian kakak diskusikan di dalam Kombel, dan yang terakhir adalah sudah kakak unggah juga ke LMS kakak masing-masing. Dan tugas kita yang paling terakhir yang menentukan kita goalnya di dalam PKG ini adalah membuat bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini adalah tugas terakhir kita Kak di dalam PKG ini. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya dulu. Topik pembahasan adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Di sini nanti Kak kalau sudah kakak pikirkan apa yang mau kakak bikin itu, nanti setelah itu kakak unggah di bukti karya itu di PMM. Kalau sudah kakak unggah di PMM itu berarti bukti karya yang kakak buat itu sudah saya
verifikasi. Sudah saya lihat, kemudian saya nilai, kalau memang sudah layak untuk dipromosikan, baru kita unggah di PMM. Kalau sudah di PMM, Kak, itu sudah dilihat oleh seluruh Indonesia, Kak. Makanya kita harus memikirkan kira-kira karya apa yang kita mesti kita buat di dalam tugas akhir ini, Kak. Oke, baik, Kak. Kita lanjutkan aja dulu. Oke, slide selanjutnya. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 untuk yang revisinya di November 2024. Jadi Ya cuma masukkan itu aja berarti itunya. Ini, Kak, perjalanan peserta program PKG PJOK. Kita flashback dulu ya, Kak, ya. Minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 itu pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkronus dan tatap maya, dan berikutnya adalah hari keberangkatan. Kemudian minggu ke-6 itu minggu ke-1 dan sampai dengan minggu ke-5 adalah pembukaan dan materi orientasi, dan yang kedua adalah pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Untuk minggu ke-6 itu kita melakukan tatap muka. Yang pertama hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian diakhiri dengan hari kepulangan. Untuk minggu ke-7 sampai dengan 10 itu kita lakukan lagi tentang pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Untuk minggu ke-11 unggah dokumen bukti karya, dan minggu ke-12 adalah penutupan. Nah, ini minggu ke-12 kita adalah terakhirnya kita dalam PKG PJOK ini. Kira-kira dari alur ini sudah paham ya, Kak, ya? Karena sudah kita lalui semua. Tinggal lagi minggu ke-11 dan minggu ke-12-nya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi, Kak, di tahap ini nanti Kakak akan membuat sebuah karya. Dia ada 3 pilihan karyanya, nanti kita bahas. Setelah Kakak menentukan sebuah karya yang akan Kakak buat itu, sudah Kakak rancang, kemudian Kakak kirim ke unggah bukti karya di LMS. Nanti di situ akan saya periksa, akan saya beri nilai, saya beri umpan balik, apakah yang bisa diperbaiki di dalam bukti karya yang Kakak buat itu, atau sudah layak untuk dipromosikan, ya langsung saja kita adakan pengunggahan di PMM. Jadi sebelum masuk ke PMM, Kak, kita adakan validasi dulu. Saya yang akan memvalidasi terkait bukti karya yang Kakak buat itu. Sampai di sini paham kan, Kak? Bagaimana, Kak Jimmy? Boleh? Paham.
Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya Kak ya. Makanya untuk pertemuan ini saya harapkan semua hadir ya kan, karena ini terkait bukti karya yang akan kakak-kakak buat nantinya sebagai tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK ini. Baik, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Ini dia Kak, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama adalah untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen dalam bentuk PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kenapa diterbitkan peraturan ini Kak? Karena bukti karya yang akan kakak unggah itu ya dalam tahap validasi dulu, saya periksa dulu kan sebelum masuk ke PMM. Kalau sudah kakak unggah bukti karya ini di PMM, otomatis nanti bukti karya yang kakak buat itu akan ditonton oleh halayak ramai. Karena yang menggunakan PMM itu bukan kita saja tetapi di seluruh Indonesia. Seperti itu kakak-kakak. Nanti setelah bukti karya kakak-kakak unggah, nanti diadakan nanti memberikan umpan balik seperti itu terkait karya yang kakak buat itu. Kemudian umpan balik itu ya antar peserta dulu. Nanti contohnya Kak Irpandi mengunggah nanti kan, kemudian Kak Jimmy memberi komentar karya Kak Irpandi sudah bagus, seperti itu, memberi komentarnya atau memberikan kalau memang ada terkendala menurut kakak-kakak yang lain, bikin respon yang bagus lah seperti itu. Kemudian untuk video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait video yang kakak unggah itu. Contohnya Kak Irpandi nanti kan membuat sebuah karya, umpamanya karya yang sudah kita pelajari di LMS ini, contohnya pendidikan gerak. Contohnya Kak Irpandi nanti membuat sebuah karya pendidikan gerak melalui pembelajaran apa materi di SD Kak Irpandi satu saja contohnya lempar tangkap lah seperti itu kan. Nanti umpamanya judulnya bukti karya pendidikan gerak melalui pembelajaran lempar tangkap di SD ini kelas ini seperti itu. Jadi Kak Irpandi juga harus mendapat persetujuan dulu dari kepala sekolah apakah video yang Kak Irpandi itu bisa di-share seperti itu Kak Irpandi, karena takutnya nanti apabila terjadi sesuatu yang tidak bagus terkait perihal itu kan kita aja yang malu nanti kan. Makanya kakak pikirkan dulu terkait bukti karya ini, karya apa yang bisa kakak-kakak buat seperti itu. Kemudian baik, silakan Kak Irpandi raise hand. Kalau misalnya ke dalam RTL itu bukti karya itu tidak berhubungan dengan PJOK, contohnya saya buat nih, contoh garis besarnya nih, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah bagaimana Kak? Perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
hidup sehat boleh karena itu sebuah proyek ya kan. Iya, Tetapi memang alangkah baiknya proyek yang kita buat itu eh, kalau itu juga termasuk proyek Kak Irfandi. iya Kak, cuman tidak ada unsur olahraga, cuman saya berpikir kan gimana Ya, cara mengaitkan ini ke hubungan ke ada olahraga gitu Kak. ya. Nanti kita bahas ini ada nanti slide-nya Kak Irfandi terkait tugas ini kan ada 3 pokok nanti kita bahas berikutnya Kak Irfandi. Kita lanjutkan dulu. Eh, alur validasi bukti karya untuk PKG PCOK. Ini dia Kak. Tunggu sebentar ya. Biar saya tidak salah-salah menjelaskan nanti. Ini dia. Saya bukalah slide sebentar ya. Saya screen grup WA saja ya Kak ya. Coba tengok nanti di grup WA biar lebih jelasnya. Karena ini slide baru jadi nggak ada terkait tugas itu Kak. Bisa Kakak tengok kategori bukti karyanya di WA Kak. Coba perhatikan. Pilihan kategori bukti karya untuk sebentar. Mau coba dibuka sini. Bentar ya Kak ya. Pusing juga saya. Biar lebih jelas nanti tugas yang akan Kakak buat itu. Ini dia. Kategori bukti karya, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Yang pertama adalah praktek pembelajaran. Ya. Karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid di dalam kelas atau luar kelas melalui tatap muka. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Seperti itu Kak. Kalau untuk praktik pembelajarannya. Kemudian untuk praktik baik, karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Terkait tentang agenda PKG ini. Bisa kakak-kakak buat video seperti itu. Kemudian karya yang ketiga adalah mencakup RPP yang telah dibuat pendidik untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Perlu diketahui
Kakak-kakak hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen PDF. Ya, kalau untuk bukti karya kakak buat, kalau memang kakak nggak mau dalam bentuk video, bisa buat saja RPP, apa-apa. Tapi RPP yang kakak buat ini layak untuk dikonsumsi oleh publik seperti itu. Nah, kalau untuk bukti karya, ada 3 tadi kak. Ya, yang pertama adalah praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah praktek baik. Praktek baik ini adalah apa namanya? Karya yang berisi praktek baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain seperti itu. Kira-kira dari 3 ini paham nggak kak? Paham kak? Gimana, Kak? Paham, Bikin Kak, modul. paham. Buat Kakak-kakak modul yang kan lain bisa pilih bagaimana? dari 3. Iya. Kalau kami rata-rata kemarin buat yang nomor 3 RPP kan. Sama Kayaknya kayaknya kak. Sama modul kayaknya aja. memang RPP nih, Kak. Dari gambaran-gambaran yang telah saya lihat ini RPP kayaknya nih, Kak. Kalau bikin beda ya nggak apa-apa. Praktek Nggak, baik ini bisa loh, contohnya kemarin kan kita bahas tentang pendidikan gerak ya kan. Setelah kakak mendapatkan ilmu tentang pendidikan gerak ini, kakak buat video dalam bentuk pembelajarannya sehingga menginspirasi bagi orang lain. Bisa juga dalam bentuk SEM juga bisa. Kalau bisa kakak bikin karya itu. Atau selain pendidikan gerak apa lagi kemarin kita pelajari? Pendidikan Terkait kebugaran. tingkat kebugaran bisa juga. Yang jelas video yang kakak buat itu bisa menginspirasi bagi orang lain. Itu yang namanya karya itu kak. Jadi bebas kakak pilih, nanti saya juga tidak akan memaksa kakak-kakak, mana yang mudah saja, yang bisa kira-kira kakak-kakak buat. Contohnya ada 3 tadi, membuat praktek pembelajaran, yang kedua membuat praktek baik, yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Seperti itu. Untuk bukti karya. Kira-kira paham kan Kak? Sampai di sini? Asap. Ngerti asapnya. Gimana Kak? Paham kan? Paham kak? Paham kak? Oke, siap. Kita lanjutkan untuk alurnya. Untuk alur tugas ini. Ini untuk alurnya nampak Kak? Jelas Kak? Jelas kak, bisa diperbesar. Oke. Saya kok nggak jelas ini. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi PKG PJOK. Ini dia Kak alurnya. Nanti Kakak ini layar depannya. Di LMS Kakak nanti perhatikan yang ini. Ada beranda, ada semua modul. Kemudian ketik semua modul. Kemudian nanti ada ini bukti karya. Hilang sinyal fasil Pit.
Hilang jaringan. Oke. Maaf Kak, kehilangan jaringan. Jelas suara saya Kak? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Ini dia bukti karyanya Kak. Ini diunggah bukti karya 1. Ini Kakak buka nanti bukti karya. Ini kakak unggah di sini nanti. Unggah draft bukti karya. Ya. Bukti karya keduanya refleksi bukti karya. Juga kakak bisa bikin di sini. Kemudian berbagi bukti karya. Ini nanti nih Kak. Jelas nanti kakak unggah dulu bukti karyanya. Kakak unggah dulu bukti karyanya, nanti saya periksa satu-satu. Ya, boleh kakak screen ini biar nggak lupa kakak-kakak. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya ini Kak, yang nomor 1. Kemudian refleksi bukti karya, ya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini dia Kak, nanti di refleksi bukti karya ini saya akan memberikan umpan balik ya terkait karya yang kakak bikin. Apakah perlu ditambahkan atau perlu dikurangi? Nanti setelah kakak-kakak unggah ini langsung dikonfirmasi saya langsung Kak. Boleh kakak WA atau kakak chat saya pribadi boleh. Nanti setelah kakak unggah, contohnya Kak Robi, Kak Rais, saya sudah mengunggah bukti karya. Bisa dicek Kak, langsung saya cek, kemudian langsung saya beri komentar. Kalau rasanya sudah layak, nanti di sini nanti ada komentarnya Kak. Sudah bagus saya bilangkan, atau ada perbaikan sedikit Kak Irpandi, Kak Robi, Kak Nopri, seperti itu. Kemudian mengikuti yang ketiganya adalah berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti Kak setelah kakak unggah di sini, setelah saya lakukan validasi, kalau sudah 100% nilainya atau sudah sangat bagus sekali, baru kakak nanti akan unggah bukti karya kakak itu di PMM. Karena setelah lewat validasi tadi, hasilnya adalah bukti karya kakak itu sudah layak untuk diunggah di PMM dan dilihat oleh banyak orang. Seperti itu kira-kira Kak. Kemudian kita lanjutkan saja dulu slide selanjutnya. Ini dia Kak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Boleh kakak screen, biar kakak lebih paham nanti. Ini ada di semua modul tadi Kak, di apanya. Kemudian di sini unggah bukti karya, periode pengumpulan. Ini ada lini masanya nanti Kak. Kalau bisa jangan lama-lama ya Kak. Di sini ada nomor 1. Ini langkah-langkah yang kakak buat. Nomor 1. Nomor 2. Ini fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya tersebut.
peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nanti kalau kakak buka PMM, nanti di situ ada unggah bukti karya, pasti ada itu. Tapi kita selesaikan alur ini dulu kak. Kemudian yang ketiga, nah ini dia kak, unggah lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK untuk kemudian dilengkapi dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, jadi kalau dalam bentuk bentuk RPP atau apa nanti kak, jangan lupa ditandatangan oleh kepala sekolah. Kemudian unggah pertama draft bukti karya, 2 lembar pernyataan persetujuan peserta PKG di LMS sesuai panduan yang disediakan. Ini ketiga kak. Kemudian ini dia kak kejelasannya. Kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS. Nah, pada LMS. Ingat kak, di LMS dulu, jangan di PMM dulu. Nanti saya akan lakukan validasinya. Kemudian ini dia kak, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik make up copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya ini deh kak. Sampai di sini paham kak? Insya Allah paham kak. Oke. Jangan salah-salah masuk nanti Kak Irfandi. Ini praktek dulu kak, ini sakit kepala nih Kak Jimmy ini memang luar biasa nih, dari tadi mengerti aja dari tadi nih. Kalau kamu udah sakit Kalau nak paham kok tanya balik. Bagus. Oke, selanjutnya kak. Udah sakit kepala dorong. Lagu lah Bang Jimmy, kau baik kan UBL kok. Peserta menyertakan, ini simpel sebetulnya kak. Kalau kakak teliti nanti simpel. Jangan lihat bacaannya, lihat kesimpulannya aja nanti. Seperti itu. Ini biar tidak salah paham nanti, makanya saya bacakan juga ya kan. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini dia kak. Harus ini kakak buat nih. Dengan menandatangani formulir ini, centang pada kotak di samping pernyataan. Nah, ini kakak buat dulu ini. Karena ini merupakan bukti karya, harus disegel dulu. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik. Ini terkait video kalau nggak salah. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi. Plagiasi ini apa kak kira-kira? Tiruan kak. Iya, karya orang lain ya kan. Plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM.
dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti itu, Kak. Jadi saya rasa nggak mungkin diborgol juga ini. Ini dia, Kak, untuk kalau memang ini yang pertama ini kan terkait video ya kan. Kalau RPP ya nggak mungkin lah, karena nggak ada foto di situ kan. Nah, ini juga nggak perlu, ini juga nggak. Yang terakhir ini aja yang perlu ini. Saya menyatakan bahwa kuriosnya ini yang terakhir aja contreng. Nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan, nama kepala sekolah dan tanda tangan. Nanti kalau ada, biasanya ada lembaran ini di LMS nih. Coba kakak cek nanti, kalau memang nggak ada saya cari di peserta lain atau di fasil lain. Kalau nggak salah ada. Kalau nggak ada memang saya akan cari nanti. Kemudian peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF beserta dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh. Nih. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Baik, kita lanjutkan. Mana lagi nih? Slide berapa ini? Ini dia, Kak. Pilih kategori bukti karya. Nah, ini dia. Kalau kakak ini dia yang saya bacakan tadi. Bukti karyanya ada 3. Yang pertama adalah terkait praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF dan atau video. Seperti itu, Kak. Ya, maksudnya praktek baik kan yang telah kita pelajari. Contohnya tadi saya contohkan adalah aktivitas gerak, tentang kebugaran, atau tentang apa lagi? Pokoknya hasil refleksi lah seperti itu. Kemudian yang nomor 2-nya adalah praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta didik dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF dalam aksi nyata. Praktek pembelajaran kira-kira apa kira-kira produknya? Ini kan terkait P5 ini kan. Praktek pembelajaran ini. Contohnya lomba masak. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Ini bisa video proses pembelajaran dalam kelas nih. Bisa tuh Kak Robi yang tadi Kak Irfan dibilang tadi, apa tadi itu? Iya, sebenarnya sih bisa, Kak. Yang kelas ini kan klasikal ini. Tadi cuma membantu tadi yang dibuat Irfan tadi itu ada di elemen, apa nama elemennya ya? Ada nama elemennya itu, Kak, di CP. Elemennya itu memilih hidup yang menyehatkan. Jadi peserta didik bisa itu. Jadi elemennya masuk dalam klasikal kegiatannya. Gitu, Kak Irfandi. Itu bisa itu. Bisa tuh, Kak, untuk karya nyata bisa. Karena bisa Kakak buat itu dalam bentuk PDF atau video. Kemudian RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, nanti Kakak bikin RPP
tentunya melewati validasi saya nanti kan. Kalau memang RPP-nya itu terlalu simpel ya kan, ya nggak mungkin juga nanti kan. Oke, silakan Kak Robi raise hand. Kak, Mas, untuk modul ajar atau RPP yang dibuat ini yang sesuai dengan yang kurikulum sekarang. Ya, sesuai dengan yang kita pelajari. Atau bisa juga yang apa namanya, yang Kakak Jimmy bilang itu kan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau memang syarat karena sama aja nanti kan, karena beda apa aja nanti, beda kalau handphone beda casing lah seperti itu. Tapi Jadi, intinya sama itu. Nanti ibaratnya, saya cek. jadi ibaratnya misalnya yang dibuat tuh seperti kayak modul ajar yang kita upload kemarin tuh gimana, Kak? Itu Ya bisa? nggak apa-apa. Itu bisa? Nanti saya ya bisa. Nanti saya cek Kak Robi. Kalau memang RP kan kemarin belum saya cek juga kan. Ya. Nah, kakak-kakak hanya membuat saja. Nanti kalau memang bukti karya kakak itu dalam bentuk modul ajar atau RPP, saya cek dulu nanti. Nah, kira-kira ada tambahan atau enggak? Nah, seperti itu. Jangan nanti salah persepsi, kakak yang bikin modul ajar, kakak juga yang sulit nanti menerapkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang mau Kan kebanyakan saya seperti itu kan? Iya, betul, Kak. Nah, kakak, ya silakan Kak Irfandi. Saya kirim ya Kak ya, tinggal Kakak cek aja. Oke, yang untuk bukti karya ini. Yes, that's right. Oke, kalau yang RTL nanti kita bahas ya. Ya, yang tugas kemarin kan belum clear kakak lagi kan? Berarti Kak Irfandi salah tangkap itu semalam tuh. Tugas itu tuh bukan nyampe langsung ke apa namanya, praktek langsung, bukan. Saking semangat itu Kak, jadi saya praktekkan langsung semuanya. Rupanya Langsung kakak praktekkan ke siswa ya kan, bukan sampai ke situ. Tugas kita kemarin itu. Oke, kita luruskan nanti ya Kak Irfandi, kita selesaikan ini dulu. Kemudian ini dia. Ini kok nggak jelas semua peserta nih, kayak mana nih? Karena dibesarkan ini. Nggak nampak kakak semuanya, hanya 3 orang aja. Panggil ibu Kak. Oke, kita lanjutkan Kak. Unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktek baik. Ini dia Kak, kalau kakak pilih nanti. Bila kakak buat nanti dalam bentuk kategori praktek baik, ya seperti ini nanti Kak. Boleh kakak screen, boleh kalau dalam bentuk praktek baik. Ini dia cara mengunggahnya. Yang pertama, kemudian 2 bentuk karyanya seperti apa, kemudian yang ketiga judulnya seperti apa, kemudian deskripsi singkat saja. Kemudian dari yang pertama pilih kategori dari produk bukti karya, yaitu kakak bikin kan praktek baik umpamanya kan. Kemudian yang kedua pilih bentuk karya. Bentuk karyanya apa? Video kah? PDF kah? Ini di nomor 2 Kak. Kemudian yang ketiga judul. Apa kira-kira judul bukti karya yang kakak buat itu? Yang keempat adalah berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak buat. Contohnya
untuk praktik baik lah ya. Kakak itu membuat video dalam bentuk SEM. Kakak bikin pertandingan di sekolah ya kan, atau antara kelas lah umpamanya. Kemudian dalam bentuk video. Kemudian lengkapi judul-judulnya apa? Apa namanya? Bukti karya dalam bentuk SEM umpamanya. Ini. Ceritakan sedikit di dalam deskripsi ini. Kira-kira seperti itu. Atau mau judul bukti karya lain boleh di sini, berbagi praktek baik. Kemudian bentuk karyanya dalam bentuk PDF boleh. Asal ada nanti unggah dokumen bukti karyanya berupa PDF atau video atau foto ya kan. Sampai di sini paham kan Kak? Insya Allah Kak. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang raise hand tadi? Ada Kak? Ini kayak mana mengecilkan ini nih? Pusing saya. Hanya 3 orang yang ada dalam. Baik, kita lanjutkan. Ini dia yang kedua. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini dia. Yang kelima terkait jenjang. Kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan Anda memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek yang kakak buat. Kemudian yang ketujuh adalah pilih tema atau bukti karya Anda. Kemudian yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi dengan sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah bukti karya. Sebetulnya ini simple ini Kak, cuman agak dibawa melebar sedikit. Sebetulnya paham Kakak ini. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini dia Kak, unggah draft bukti karya di dalam kategori praktik pembelajaran. Tadi apa Kak? Praktek baik ya kan? Sekarang kategori kedua. Cara mengunggahnya seperti ini di LMS ya. Bukti karya yang pertama, unggah bukti karya. Tadi Kak Irpandi udah melewati jalur ini. Nggak bisa masuk Kak, nggak bisa saya memasukkannya Kak. Kan saya tanya tadi di mana tempat menguploadannya Kak, saya bilang. Oke, siap. Karena saya terhenti di RTL. Kalau di RTL itu sendiri saya selesai. Oke, kita lanjutkan ini dulu Kak ya. Oke Kak. Draft bukti karya. Ini yang pertama adalah dari produk bukti karya kakak-kakak adalah umpamanya praktik pembelajaran. Ya, yang kedua adalah pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat dalam bentuk video kah atau PDF kah, nanti diunggah di situ. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul. Silakan Kak Irpandi. Berarti kan memang harus selesai pembahasan ini Kak, baru bisa dibuka ini kayaknya Kak. Saya memang terhenti di RTL tadi. Ya, nanti kita habiskan ini dulu Kak ya. Oke, siap. Disimpan dulu ya Kak ya. Oke, biar kita berangsur-angsur Kak, biar lebih paham Kak kan. Ini
Lengkapi judul bukti karya, tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Nah, ini dia hashtagnya. Kemudian yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya yang kakak buat ini. Sama seperti tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini banyak nih Kak, 28 slide nih. Unggah bukti karya, ada kategori praktik pembelajaran. Ini dia. Ini udah tadi ya? Udah Kak, sebaliknya lagi Kak. Oke, Yang siap. 5 lagi. 15 lagi ya. Ini dia. Seperti tadi. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memiliki jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan sama seperti tadi nih Kak. Pilih saran dan prasarana terkait bukti karya Anda. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya. Klik kumpulkan. Ini dia dalam bentuk kategori praktik pembelajaran nih Kak. Boleh kakak screen. Kemudian kita lanjutkan 16. Ini dia kakak untuk kategori RPP atau modul ajar. Di sini kak di LMS ya. Ini di LMS baru nih kak. Unggah draft bukti karya yang nomor 1. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Yang pertama adalah RPP atau modul ajar. Ini kalau ini yang kakak bikin, ikuti alur ini kak. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda kakak-kakak buat. Apakah dalam bentuk video, salin tautan video yang telah. Kemudian dalam bentuk PDF. Unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Ini kalau kategori RPP ya dalam bentuk PDF ya kan kakak-kakak semua. Kemudian nomor 3-nya lengkapi judul bukti karya. Ini judul kak, judul contoh nih ya, pembelajaran matematik. Judulnya apa? Ini dia lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Jangan salah-salah kakak bikin nanti. PKG PJOK, hashtag guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akan salah tuh. Ya kan Kak Jimmy ya? Bahaya nanti itu. Benar. Jadi ini Kak ikuti alurnya. Ini kalau memang ini kakak bikin nanti bikin aja hashtag ini, hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian yang keempat adalah berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Bikin aja deskripsi singkatnya. Ini bahasa kakak yang kakak keluarkan di sini nanti. Kemudian lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Kakak-kakak semuanya. Kalau RPP atau modul ajar itu sampai ke asesmen nanti ya Kak ya. Harus dibuat sampai asesmen penilaiannya seperti apa. Baru lengkap dia. Dia ada tujuan, nanti ada tujuan. Apalagi Kak kriterianya semalam tuh? Ingat kan? Harus ada tujuan di situ. Kemudian apalagi? Kegiatan nggak? Kegiatan asesmen. Ya kegiatan sama asesmen. Itu aja. Silakan nanti di screen. Kita lanjutkan saja. Ini baru di LMS nih Kak.
LMS baru. Tunggu sebentar ya, kita lanjutkan. Ini yang ke-17. Ini ya kakak, pilih jenjang yang diinginkan, apakah kategori SD atau SMP, seperti itu. Mata pelajaran atau modul maksimal, ini dia. Kemudian yang ke-6 ini itu jenjangnya SD atau SMP. Kemudian yang ke-6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci, mata pelajaran atau modul project. Nih mata pelajaran. Kalau ini kan PJOK ya kan, atau modul projectnya maksimal 3 kalimat. Oke, untuk lengkapi ini ya. Pilih untuk memilih kelas, tekan kunci mata pelajaran atau modul project. Kemudian ke-7, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Jadi nanti kalau hanya disitulah saya komentar nanti itu. Kalau memang asesmennya tidak ada, nanti saya akan berkomentar di situ, di LMS itu. Yang nomor 7 itu Kak? Iya. Terkait kalau lengkap RPP-nya, kan ada syarat kan. Kalau lengkap RPP-nya sesuai dengan rubrik penilaian nanti, kalau memang lengkap dah oke ya, dah bisa diunggah di PMM. Kakak nengok nggak di WA WA PPG? Kan ada tuh kasih umpan balik katanya kan, terkait karya saya. Itu tugas dari PKG dan juga dari guru penggerak. Guru penggerak juga membuat tugas karya, makanya dikasih dieksplor, kemudian diadakan umpan balik siapa-siapa yang mendapatkan karya itu, dikasih umpan balik, kan ada di grup tuh. Itu dia intinya tuh Kak. Kalau sudah di-share di PMM, nanti kita komen sama-sama seperti itu. Kemudian kalau untuk RPP ini udah jelas kan Kak? Udah clear ya? Ini baru dia. Oke Kak, oke. Oke. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ini dia unggah draft bukti karya di LMS atau kategori RPP modul. Ini unggah berkas di sini, kumpulkan. Ini yang 10-nya. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Ini pakai yang nomor 9 nih Kak. Berarti pakai yang tadi kan. Unggah lembar persetujuan. Jadi yang berupa video itu nggak usah di checklist. Yang di checklist nanti. Silakan Kak Robi. Yang nomor 9 ini kita dapat dari mana nih Kak? Yang unggah lembar persetujuan bukti karya. Ada tadi di LMS ada tuh Kak. Ada tuh di LMS. Kalau memang nggak ada saya share nanti. Saya bikin sama pasien lain kan. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi yang unggah ini kita print dulu nih Kak? Atau gimana? Apanya? Ya, setelah Kakak unggah, ini saya cek langsung apakah sudah layak. Kalau sudah layak baru diunggah di PMM. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini Kak Jimmy udah megang-megang kepala ini, entah pusing karena bahasa saya atau memang pusing karena ini. Capek Kak, baru pulang dari Bangkinang kan. Pagi tadi kan pada upacara di lapangan. Berarti hampir ke rumah saya Kak Jimmy. Sama Kepsek tadi Kak. Jadi baru pulang maghrib ini baru pulang. Oh iyalah. Kalau sama Kepsek nanti keluar budget saya banyak nanti kan. Belum nyiapkan nasi sama lauknya lagi kan. Oke, siap, bercanda aja Kak Jimmy. Kita lanjutkan.
Jangan dibawa pusing Kak Irpandi. Aman tuh. Ini ke-9. Ini dia Kak, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Ini ini Kak, apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang kakak kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses penilaian. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan di fitur PMM. Nanti sebelum kakak unggah di PMM itu masih bisa dirubah. Akan tetapi setelah diunggah di PMM itu nggak bisa dirubah lagi Kak. Seperti itu. Ini dia setelah kakak selesai mengisi semua data, untuk menggunakan bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya yang Anda memuat syarat, kemudian bukti karya Anda disetujui dan dikumpulkan diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Seperti itu Kak. Kemudian kita lanjutkan yang 20. Ini berikutnya unggah bukti karya. Setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Sedang ditinjau itu maksudnya adalah saya melakukan pemeriksaan terkait modul atau karya yang kakak bikin itu. Seperti itu Kak. Kemudian kita lanjutkan saja. Putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan sesuai dengan rubrik validasi. Nanti Kak, saya memeriksa produk yang kakak buat itu, ada panduannya buat saya Kak terkait yang kakak buat itu. Karena ada rubrik penilaian yang akan panduan saya adalah rubrik. Nanti kakak-kakak kalau memang nggak sesuai nanti saya beri komentar, umpamanya RPP atau modul ajar yang kakak buat ini sangat bagus, akan tetapi masih ada kekurangan. Coba tambahkan ini ke dalam modul ajar kakak. Seperti itu kira-kira umpan balik yang saya berikan. Nanti kalau memang disuruh tambahkan, ya tambahkan Kak. Lalu chat saya lagi. Udah saya tambahkan Kak. Lalu saya validasi lagi. Seperti itu. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Paham kan Kak? Sampai di sini? Cep. Jangan ganggu-ganggu aja kayak Kak Irpandi nanti sampai pula ke video faktanya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih semangat Kak Irpandi kan. Saya bukan sampai kemana-mana Kak. Karena memang kan kayak nyata saja saya buatnya, saya praktekkan lah. Iya. Itu yang lebih bagus lagi Kak Irpandi sebetulnya ya kan. Tapi kan nggak sesuai dengan anjuran seperti itu.
Baik, untuk selanjutnya putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini dia Kak. Nanti ada status. Ini dia Kak. Status perbaikan. Nanti kan setelah kakak-kakak baca komentar dari saya, apakah sudah layak atau belum, nanti kakak-kakak perbaiki. Ini dia. Apabila hasil validator belum sesuai, maka kakak-kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI atau bukti karya. Kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Yang ketiga adalah klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Seperti itu Kak. Jadi kita clearkan dulu di LMS Kak. Seperti jalurnya yang seperti ini. Kemudian slide ke 23. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini dia. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah. Ini dia Kak. Boleh di screen Kak. Kalau seandainya nanti kakak salah, ada yang perlu diperbaikan, nanti kakak untuk perbaikannya unggah di sini lagi. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan atau revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Oke, sudah sangat jelas ini Kak, alurnya kemana. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Pertama, dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini dia kita silang. Paham kan Kak? Sampai di sini? Apakah perlu saya bacakan lagi secara detail? Nggak usah Kak, paham. Oke, Kalau salah kan nanti bisa diklik, klik tanda silang nanti unggah kembali untuk perbaikan kan gitu. Oke, siap. Ini Lanjut, dia Kak. unggah berkas. Ukuran maksimalnya 10 MB ini Kak. Nah, nih. Perlu kakak perhatikan untuk pengunggahan. Jadi kalau berat nanti kan dikompres saja. Tapi jangan dikompres huruf A-nya sampai D sampai Z-nya nggak kelihatan pusatnya kan. Gimana bacanya nanti? Karena kita kompres nih terlalu nggak jelas nanti kan. Seperti itu. Ini sebetulnya gayanya aja ini yang sulit. Oke, baik, kita lanjutkan. Nampaknya mata Kak Irfandi sudah merah-merah. Saya sudah biru-biru. Ini putusan utama dari validasi bukti karya. Nih. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ini dia kakak. Kalau muncul ini nanti bukti karya lulus. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses akurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Seperti itu. Hati-hati Kak, bikin karya. Ini dilihat oleh seluruh Indonesia ya. Seperti itu. Ini dia Kak alurnya. Ini agak bingung Kakak nanti. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Pertama
kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya kakak-kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan-catatan khusus. Nah, ini dia umpan balik. Menunggu terbit. Nah, ini. Selanjutnya, putusan utama dari validasi bukti karya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Boleh kakak-kakak screen? Ini dia, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Ini dia. Selanjutnya, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Setelah kakak buat, setelah kakak unggah, nanti ini dia. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Nah, ini dia kakak-kakak. Kemudian slide selanjutnya, ini dia kak, perlu kakak semuanya perhatikan. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, ini. Yang pertama, ini kakak-kakak perhatikan, buka menu bukti karya pada PMM. Nah, ini ada nih kak bukti karya, klik nanti di situ. Kemudian lalu keluar adalah pilih karya saya dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karya. Ini dia kakak-kakak, cara membagikan bukti karya. Buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Buka kategorinya. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Ini dia perlu nih kakak-kakak. Bentar kak ya. Laptop saya mau mati. Saya perhatikan. Bentar. Pantas berkedip-kedip. Oke. Apa Kak Zul? Udah ngantuk? Sebentar ya Kak ya. Kita sampai jam berapa kita mulai tadi? Jam 7.30 Kak. Oke. Kita lewatkan aja 9 nanti lewat 10. Ini dia, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Ini dia kakak-kakak. Boleh di screen ini kak. Nanti kakak-kakak ragu di sini nanti boleh diperhatikan ini. Kak screen. Oke, kakak foto juga boleh. Kemudian selanjutnya ini yang keenam, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM,
peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Ini link aja disalin Kak. Salin link tadi, kemudian kaitkan peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit description saja. Ini dia Kak. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Gimana Kak Zul? Paham? Lain nampak cara duduknya nih. Lagi menikmati Kak. Baik. Kita lanjutkan ya Kak ya. Slide berikutnya yang ke-30. Nggak banyak lagi Kak. Sebentar lagi. Nih. Tanya jawab seputar bukti karya. Yang ini apa nih? Oke, slide-nya nggak banyak lagi. Kita adakan tanya jawab di sini, Kak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke Kak. Itu kayak mana nih menampilkan? Apa pertanyaannya Kak? Nggak nampak ini kakak-kakak nih. Tanya jawab seputar bukti karya aja Kak. Cuman pertanyaannya apa gitu. Ya sebentar ya Kak. Ini kok nggak jelas. Terlalu besar saya bikin ini. Sebentar. Mana nih? Mana? Semangka. Oke. Ini tanya jawab seputar bukti karya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait bukti karya, terkait cara pengunggahannya, boleh ditanya Kak. Sebelum nanti ya jangan salah masuk nanti kan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas kan kakak-kakak semua? Mulai dari pertama pembuatan bukti karya itu ada 3, ada praktek baik, ada praktek pembelajaran, dan yang ketiga adalah membuat RPP atau modul ajar. Kira-kira rata-rata ini mau bikin apa ini? Modul ajar. Oke. Yang ada karya sekarang kan modul cuman Kak. Modul Iya, kan iya. udah siap gitu. Tapi kan kalau untuk bukti karya itu dalam proses pembelajaran, ya video kini itu kan bisa diedit. Wah, itu bisa tuh yang PPG itu Kak. Iya, Ya, bisa nanti PPG. dirubah nanti yang di depannya itu, karena itu kan bukti karya juga kan, bukan bukti Iya, tadi karya enggak lain. saya mau nanya nih.
Iya. Tadi kan cara penguploadan itu kan ada beberapa tahap. Iya. Tahapnya kan maunya kan yang akhir endingnya kan ke PMM, berarti kita harus ke LMS dulu penguploadannya gitu kan Kak. Iya. Setelah Kakak persetujukan nanti barulah diupload ke PMM seperti itu. Iya, betul. Nah. Betul, Kak. Jadi ya, silakan Kak Jimmy lanjut. Seperti itu saya pernah dapat pengalaman juga, kami pernah penguploadan karya aksi dulu di PMM. Kan yang seperti Kakak bilang tadi juga minta umpan balik dari PMM-nya kirim ke grup untuk dapat komentar dari teman-teman sejawat. Apa mungkin seperti itu juga yang harus kami lakukan kan gitu tuh? Iya, betul Kak. Jadi kan kenapa nanti di PMM itu kan ada link tautan yang akan Kakak ambil di situ, lalu di share ya kan? Benar. Ya, untuk di share itu biar dalam artian ruang lingkupnya itu sedikit, kita share aja dulu di grup kita aja Kak. Oke sih. Jadi kalau memang saya lihat dulu perkembangan dengan pasal-pasal yang lain atau memang diperbolehkan nanti di share untuk diperluas ya kan, ya apa boleh buat ya kan. Kan ada grup apa kan, grup olahraga ya kan, bisa juga foto itu dipakai dengan orang lain. Karena bukti karya itu kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, yang merasa nanti jadi benalu dalam janganlah ya. Kita ini guru ini selalu bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Gimana kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan kira-kira Kak Nurbaiti ini nganggut paham atau kayak mana ini? Nah, ini susah nanti nembaknya ke bawah aja terus ngitung apa itu? Ngitung pendapatan 2 minggu ini. Aduh. Tenang Kak Nur, sebentar lagi. Nah, tahan dulu ya Kak Nur ya. Semangat. Juga kakak-kakak yang lain. Gimana Kak? Pertanyaan lagi? Kak Rai sudah masuk nih belum? Belum Kak. Aduh. Belum ada nampak lagi. Yang mana Kak Rais nih? Suruh aja dulu masuk Zoom Kak. Kalau ada kakak lain. Masuknya sebentar nggak apa-apa. Udah terhitung absennya. Saya susah nanti kan. Bagi kakak-kakak yang lain silakan chat, boleh di chat Kak Rais. Suruh masuk aja sebentar. Sebelum kita akhiri. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira kakak-kakak yang lain? Kak Ipit tuh, Kak Ipit. Mana Kak Sophia gimana? Silakan kakak-kakak yang lain kabari Kak Rais, boleh suruh masuk. Atau lagi happy ending Kak Rais sekarang nih? Bagaimana Kak Sophia? Aduh. Halo Kak Sophia. Kalau yang lagi aja Kak. Oh, ini suaranya lagi kasmaran nampaknya nih. Lagi kurang enak badan Kak. Oh, kakak-kakak yang lain bilangnya Kak Sophia lagi ngisi katanya kan, maka kurang enak badan. Hai, iya kan Zul? Baik, gimana kakak-kakak yang lain? Kak Herman gimana? Udah paham aja? Lanjut aja ke slide berikutnya Kak. Oke, siap. Slide berikutnya. Langkah upload video dengan tautan. Nah, ini dia. Kalau saya rasa kakak-kakak membuat video,
Nah, ini dia. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Kemudian pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Kemudian klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, nih. Kalau seandainya video yang kakak buat untuk mendapatkan umpan balik dari teman sejawat, boleh kakak share linknya dari YouTube. Video tadi kakak unggah dulu di YouTube, kemudian saling linknya, kemudian baru di share di grup atau di grup yang akan kakak ambil umpan baliknya, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini dia visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi karena pemilik video tersebut menyetel kualitas video untuk pribadi privat pada channel YouTube-nya. Jadi kakak-kakak nanti kalau mengunggah di YouTube, jangan dibuatkan nanti video kakak-kakak unggah itu dalam untuk privat, untuk pribadi. Nanti apabila kakak share tautan tadi, orang-orang nggak akan lihat nanti, karena itu hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, nanti kakak buatlah di situ tautan itu untuk publik, untuk halayak ramai. Makanya youtuber itu terkenal karena ya untuk video itu dikonsumsi oleh publik. Kalau privat kakak bikin ya untuk kita aja, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya langkah mengatur fasilitas video di YouTube. Nah, ini Kak, kunjungi YouTube, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diunggah fasilitasnya, kemudian klik privat pada kolom fasilitas. Pilih publik, lalu klik publish atau dipublikasikan, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya (34) video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini kendalanya, video tidak tersedia tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copy atau right pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Nah, jadi kalau videonya itu bermusik, seperti ini jadinya Kak, karena melanggar hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube di bukti karya, pasti video diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta, seperti itu Kak. Kemudian slide selanjutnya ini dia Kak,
Oke, langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ini dia. Copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengundang musik video. Nah, seperti itu, Kak. Kira-kira itu saja. Terus sebentar. Ini yang kakak-kakak tunggu selama ini. Oh, ini belum. Nah, ini. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyakan yang sering ditanyakan melalui ini informasi bukti karya. Kemudian slide yang dinanti-nantikan selama ini. Terima kasih guru. Seperti itu, Kak. Oke, beri tepuk tangan untuk kakak-kakak semua yang selalu bersemangat. Oke. Baik, kita screen dulu terkait tentang materi ini sebentar. Pak Rais lah masuk, B. Nggak ada nampak lo bang. Coba telepon bang. Hah? Coba Apa, telepon. Kaya na ba lewo rin? Kalau dibuka dia do. Saya screen dulu ya. Iya, Bu. Deh, ajak aja. Kabar Kak. tahun ini kering-keringnya lain jenis bat. Lah banyak ubek nak umur sehat. Sebentar. Bagaimana Kak Rais ini? Caranya. Belum ada, Kak. Sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak? Mau ditanyakan lagi. ada Kak? Putus-putus tadi, Kak. Ngomong apa, Kak? Jaringan kayaknya. Oke. Ada kira-kira pertanyaan lagi Kak terkait ini? Siap nggak ada kak? Oke. Setelah ini Kak, Dan bang. saya cerita sedikit. Setelah kegiatan bukti karya ini Kakak lengkapi, kita ada satu pertemuan lagi, satu JP, di mana satu JP itu kita habiskan untuk agenda penutup. Seperti itu. Itu pertemuan kita yang terakhir di tatap maya. Kalau untuk di tatap muka, jangan bilang berakhir, karena saya sebagai Fasil pun pengen nangis rasanya kalau bisa dengan kakak-kakak.
Udah enjoy saya sama kakak-kakak nih. Seperti itu Kak. Kita foto dulu ya Kak ya. Sebelum ditutup, saya berhentikan dulu sebentar. Oke, silakan Kak. Siapa kira-kira yang screen-nya? Bang Herman. Kak Zul. Kak Zul. Kak Zul ini memang mantap lah ya. Sama dengan kakak lain. Oke, kayak apa Kak Zul? Mic Bang. Yang 3 orang lagi, Shirley, Sopiawati, siapa Pak Bu Yusri. Biar aja lanjut. Lanjut aja. Oke. Lanjut. Bentar. Nah, itu nongol dia. Bidadari satu yang tidak nampak muka dari tadi itu nongol dia tuh. Bidadari turun dari ladang ini atau dari mana? Oke. Ya, semangat. 1, 2, 3. Yang lain kayak senyum. 1, 2. Yang lain. Jempol. 1, 2, 3. Yang lain nggak? Kabar maju. Satu, dua. Oke. Baik kakak-kakak. Lanjut berbincang. Saya matikan.